sebagai sebuah prestasi di bidang ibadah personal saya, di bidang kegiatan intelektual saya membaca buku, di bidang interaksi sosial saya bergaul dengan banyak orang tentu, tetapi juga di bidang hubungan personal saya dengan orang tua. Orang tua saya merasakan apa dari saya. Dan kalau saya bekerja sebagai seorang profesional guru atau trainer, apa yang membuat orang merasa mendapatkan manfaat secara maksimal dari posisi saya sebagai guru itu. Nah, itulah yang kemudian mendasari saya. Kemudian sesungguhnya bukan self coaching ini, tetapi tadinya jauh sebelum tema ini menjadi tema dengan judul self coaching ini with Al-Quran, Mas Rio juga tahu saya kebetulan punya buku yang ke-14, Talk to Yourself, berbicaralah dengan diri sendiri. Bagaimana memiliki kemampuan menggerakkan diri sendiri untuk berubah menjadi jauh lebih baik. Mungkin bagian-bagian itu nanti akan saya singgung. Dan tadi Mas Rio sudah menyampaikan nama saya Ahmad, tapi panggilan jauh lebih panjang, Ahmad Arkom. Jadi jangan kaget teman-teman sekalian, nama itu adalah nama honoris causa saya, Arkomnya. Latar belakang saya pendidikan matematika, tetapi menyukai kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia, dan satu lagi saya memiliki hobi sebagai pesepak bola karena sejak SMA saya pemain sepak bola junior kabupaten, dan sekarang mengelola sudah memasuki tahun ketiga Akademi Sepak Bola Garuda Timur. Saya membina hampir sekitar 60 pemain muda, dan mohon doanya sekitar 10 pemain kami akan ikut seleksi timnas U16 dan U19 insya Allah. Nah, gabungan dari pengalaman-pengalaman di 3 bidang itu, plus pengalaman hidup secara personal yang membuat saya mesti berbagi, karena Al-Quran itu seperti juga kita semuanya mengalami, telah membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Gitu. Monggo Mas Rio, dilanjutkan slide-nya. Nah, oleh karenanya, teman-teman sekalian, coba kita lihat dulu definisinya. Secara akademis, coaching itu didefinisikan melatih, mengajar, menginstruksikan, memberikan saran kepada tim atau seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau di sepak bola kami melatih pemain-pemain bola itu, menginstruksikan dan memberikan saran itu sepekan 3 kali ya. Dari jam 2 siang sampai jam 5 sore ya. Jadi saya membandingkan, kita ini punya Al-Quran yang isinya luar biasa, tetapi kita tidak melatih dan mengajari dan menginstruksikan diri kita sampai seketat itu kita melakukannya pada olahraga. Mestinya hasilnya bisa luar biasa kalau kita melatih, mengajar, dan menginstruksikan dan memberikan saran pada kita dengan Al-Quran. Oleh karenanya yang berikutnya Mas Rio, self coaching dengan demikian adalah melatih, mengajari, menginstruksikan dan memberikan saran kepada diri sendiri untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di bagian inilah yang saya sempat singgung di di buku saya yang ke-14, Talk to Yourself. Ada 2 hal, teman-teman sekalian, ada 2 hal yang paling sering keluar masuk dalam tubuh kita. Yang pertama udara, dan yang kedua adalah kata-kata atau kalimat. Ya. Tetapi banyak orang terlalu perhatian pada keluar masuknya udara, ya, karena itu bersangkut paut dengan mati hidupnya kita secara biologis dan fisiologis. Ya. Tetapi tidak banyak orang mempersoalkan bagaimana keluar masuknya kata-kata ke dalam diri kita, masuk dan keluarnya itu bisa merubah kehidupan kita secara keseluruhan. Dengan kata lain, harusnya kalau kita bisa kemasukan kata-kata motivasi, kata-kata ajakan dari orang lain, kata-kata yang menggoncangkan kesadaran, orang lain bisa menggoncangkan kita, maka kita sendiri harusnya bisa memotivasi, menggoncangkan, mendorong, dan menggerakkan. Karena, mohon maaf, jarak lisan orang lain ke kita jauh, sementara jarak lisan kita ke telinga kita dekat sekali. Itu. Kenapa tidak punya efek menggerakkan, menyadarkan, menggoncangkan? Pasti ada sesuatu yang tidak membuat efek goncangan, perubahan, dan gerakan yang luar biasa. Gitu. Silakan Mas Rio. Nah, teman-teman sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian kalau kita membahas self coaching with Al-Quran berarti melakukan proses
mengcoach diri kita sendiri dengan Al-Quran yang kita baca, kita pahami, kita imani, dan kita praktekkan dalam kehidupan nyata untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana ditunjukkan Al-Quran. Walaupun tanpa coaching, sebenarnya Al-Quran juga memang memaksudkan itu. Ya. Begitu. Sekarang, bagaimana kita bisa melatih diri, memerintahkan diri, memberikan saran pada diri sendiri, tetapi Al-Quran punya syarat. Dia harus kita baca dulu, kita pahami, kita imani, dan kita praktekkan. Nah, begitu kita praktekkan, tetapi kita merasa sekali belum mencapai titik optimal pertumbuhan kepribadian kita, atau titik optimal pertumbuhan amal sosial kita, maka disitulah kita harus mulai melihat jangan-jangan ada bagian-bagian yang tidak optimal pada saat kita melatih, menggerakkan, dan merubah diri kita dengan Al-Quranul Karim. Berikutnya Mas Yo. Ya. Nah, hadirin teman-teman sekalian yang berbahagia, silakan Mas Yo di setiknya. Kenapa kita perlu melatih diri dengan Al-Quranul Karim? Ya, karena pertama sehari-hari kita ini intens membaca Al-Quran. Begitu. Nah, yang unik itu kalau kita tidak bisa bernafas, kesulitan bernafas, kita ribut cari oksigen, tetapi ketika kita kata-kata yang kita baca, yang kita ucapkan, dan sekarang tidak menimbulkan efek perubahan yang luar biasa, kita tidak terus mempelajarinya dan tidak terus mengelola sedemikian seriusnya. Ya. Itu yang pertama. Jadi mestinya apa yang paling sering kita baca itu dan sering kita pikirkan juga dan sering kita renungkan, itu harus kita kelola agar bisa melatih diri kita. Ya. Karena bacaan-bacaan Al-Quran itu punya efek yang luar biasa. Yang kedua, urgensinya, kenapa kita perlu melatih diri dengan Al-Quran? Karena, nah ini di bagian inilah yang saya ingin menegaskan, Al-Quran itu punya daya gerak, daya rubah personal yang sangat dahsyat. Ya. Teman-teman bisa mencatat di 2 ayat. Di surat 13 ayat 31, di situ Allah berfirman, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, au quti'at bihil arda, au kullima bihil mauta. Kalau seandainya ada sebuah kitab suci yang bisa membuat gunung bisa berjalan, bumi bisa terbelah, dan segala yang mati bisa berbicara, maka itu adalah Al-Quranul Karim. Coba bayangkan, dah gempa besar 8,9 skala Richter itu dampaknya begitu menakjubkan di Aceh pada tahun 2004 itu, di bulan Desember tanggal 26 itu. Nah, Al-Quran kalau Allah sebut sekuat itu, mestinya kenapa ya ibadah kita biasa saja, etos kita dalam bekerja biasa saja, kesungguh-sungguhan kita membaca buku biasa-biasa saja. Kenapa di mana daya geraknya? Padahal kita sehari-hari itu membaca Al-Fatihah, Qul Huwallahu Ahad, dan kenapa kita tidak merasakan daya tenaganya yang sangat dahsyat itu? Begitu kita berurusan dengan orang tua, ya kenapa biasa-biasa ya, tidak ada sesuatu yang istimewa yang bisa kita hasilkan? Kenapa begitu kita bergaul di tengah-tengah kehidupan sosial, kita hanya mengatakan Al-Quran itu tinggi, hebat, dan kita sebut bukti-bukti ilmiah, tetapi tidak ada kekuatan dahsyat yang menggerakkan kita berperilaku, sehingga orang-orang yang kena imbas perilaku kita, itu merasakan kenyamanan, respek, penghormatan, kemudian tertulari kegairahan hidup, tertulari motivasi, ya, dan tiba-tiba tertulari rasa percaya diri di tengah-tengah ketidakpastian dan perasaan serba tidak mungkin bahwa masanya tidak bisa diselesaikan. Pasti ada sesuatu yang salah. Apalagi di surat 59 ayat ke-22 kalau nggak salah, atau 21, Allah menyebut law anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an. Kalau seandainya Al-Quran itu turun pada gunung, maka gunung itu akan hancur berantakan. Nah, di titik inilah mestinya kita benar-benar bisa merasakan dahsyatnya perubahan yang luar biasa. Mohon maaf, mungkin teman-teman sudah pernah ikut trainingnya Anthony Robbins dan segala macam ya, yang berbayar mahal. Kita ini punya Al-Quran, yang Al-Quran itu punya daya dahsyat yang luar biasa. Ada seorang pakar di Surabaya, untuk diketahui, Insinyur Agus Mustafa, yang mencoba mengukur seberapa sih kekuatan rohani orang yang rajin beribadah dibandingkan orang yang tidak terlalu rajin beribadah. Dalam bukunya Insinyur Agus Mustafa itu, salah satu bukunya,
Setelah diukur-ukur itu, kekuatan rohani orang yang rajin beribadah 250 kali lebih dahsyat dibandingkan orang yang tapi benar-benar rajin beribadah. Nah, sekarang Al-Quran itu kita baca sehari-hari. Adakah 250 kali atau jauh lebih besar itu kita rasakan? Menggerakkan kita untuk qiyamul lail, menggerakkan kita lebih awal datang ke masjid, memilih setiap pakaian, baju, tenaga, dan pikiran itu yang terbaik untuk kita gunakan beribadah kepada Allah. Di mana tiba-tiba tidak kita kenapa hanya Al-Quran itu hanya kita kutipkan sebagai sebagai sesuatu yang untuk membenarkan pendapat kita dan segala macam begitu. Itu yang kedua, urgensi yang kedua yang perlu kita ini. Karena Al-Quran punya daya gerak yang luar biasa. Dan dalam kehidupan masyarakat pertama yang dibina dengan Al-Quran itu luar biasa, dahsyat. Salah satunya yang ingin saya sebut bagaimana ceritanya dalam waktu hanya 10 hari, orang-orang Madinah, sahabat Nabi, dan Nabi itu menggali jurang untuk perlindungan pada perang Ahzab itu sejauh 5.544 meter, selebar 4,2, kemudian sedalam 3,6, hanya diselesaikan dalam waktu 10 hari. 5.544 meter, 4,2 meter, 3,6 meter diselesaikan dalam 10 hari. Itu etos kerja yang sangat dahsyat dan menakjubkan. Yang ketiga, Mas Heru. Urgensi yang ketiga adalah mengapa kita membutuhkan itu. Nah, Al-Quran turun dengan tujuan yang sangat spesifik. Ini disebut dalam kitab Kaifa Nata'ammul ma'al Quran, bahwa Al-Quran itu turun dengan tujuan untuk memperkenalkan manusia dengan Tuhan yang hak dan bagaimana manusia beribadah kepadanya. Sekali lagi, Al-Quran itu turun untuk memperkenalkan manusia pada Tuhan yang hak dan bagaimana beribadah kepadanya dengan benar dalam hidup. Nah, di bagian inilah tadi saya sebut bahwa ibadah kepada Tuhan yang hak itu memberikan kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa bagi manusia itu. Nanti kita akan lihat. Yang kedua, Al-Quran itu tujuan dengan tujuan asasi membimbing manusia untuk membentuk dirinya menjadi pribadi mulia dan unggul pada semua sisi kehidupannya. Nah, disinilah yang saya ingin merenung. Kenapa ya saya, Pak Agus, kemudian Mas Dadan, Mas Rio, Mas Anwari, dan segala macam, Mas Teguh, sudah 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun bersama Al-Quran. Tetapi kenapa kita tidak merasakan proses pembentukan diri kita sehingga kita ini menjadi pribadi yang benar-benar punya keunggulan dan kemuliaan karakter yang luar biasa. Karena tenaganya begitu dahsyat itu. Kenapa kita biasa-biasa saja? Bukti kalau biasa-biasa saja itu setiap orang bertemu kita, berinteraksi kita, dan berpisah dengan kita itu, mereka tidak merasakan kesan pertemuan dan perpisahan yang luar biasa. Biasa-biasa saja ya. Jadi ketemu biasa, berpisah luar biasa. Harusnya kalau kita pribadi yang luar biasa, kata Nabi dalam sebuah hadis, khiyarukum man dzakarakum billahi ru'yatu. Sebaik-baik kalian melihat dia itu mengingatkan kepada Sang Pencipta kehidupan. Kalau dia berbicara, maka apa yang dibicarakan itu menggerakkan kalian untuk berbuat sesuatu. Lalu kalau dia berbuat, wazadakum fil akhirati wa gharrabakum fil akhirati amalu. Kalau dia berbuat sesuatu, beramal, maka kalian yang menyaksikannya itu tergerakkan untuk mengejar sesuatu yang abadi, yaitu akhirat. Sedahsyat itu. Nah, sekarang istri, suami, tetangga, orang melihat kita itu, apakah langsung ingat pada Tuhan? Begitu kita bicara, apakah orang itu tiba-tiba tergerakkan untuk baca buku, mau ke masjid? Karena orang melihat keluar biasaan pada apa yang kita bicarakan terbukti dalam tindakan-tindakan kita itu. Nah, itu yang kedua ya. Nanti tujuan asasi ini penting untuk ini. Lalu yang ketiga, tujuan asasinya adalah menuntun manusia dan memimpin manusia dalam menata berbagai aspek kehidupan dan lingkungannya. Terus terang saja, saya sengaja tadi menyebut Akademi Sepak Bola Garuda Timur karena saya ini pemain bola tetapi ngerti karena ustadz begitu. Jadi kalau main bola mesti pakai pakai celana yang trendy yang bisa nutup sampai ke lutut dan segala macam. Tetapi ternyata itu tidak menjadi halangan untuk mulai menularkan kebaikan-kebaikan di dunia olahraga, training, dan segala macam. Asal kita ini menunjukkan keunggulan diri kita sebagai pribadi yang unggul, punya kelebihan, punya kemampuan profesional dan berbagi manfaat kepada orang lain, maka ketika kita mencoba menata dan mengatur kehidupan itu, orang akan respect dan mengikuti kita. Lalu yang terakhir, Mas Dio,
Al-Quran dengan tujuan asasi itu. Yang berikutnya, Ustaz, berikutnya Mas Rio. Punya tujuan, silakan Mas Rio. Oh ya, sudah ya, sudah terangkum nanti. Nah, mari kita renungkan lebih jauh. Di dalam surat Ar-Rahman itu tanpa kita sadari Allah menyebut Al-Quran itu sebagai bentuk rahmannya Allah kepada kehidupan ini sebelum manusia. Ar-Rahman wallamal Quran, kalau kita baca di surat 55 itu Allah menyebut Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran, baru setelah itu khalaqal insan, menciptakan manusia. Jadi Allah meletakkan Al-Quran itu lebih tinggi dari kita manusia. Tetapi kita sendiri tidak merasakan efek yang luar biasa, sementara Al-Quran diletakkan lebih tinggi daripada eksistensi. Bahkan Allah tempatkan Al-Quran itu setelah itu manusia baru Allamahul Bayan. Allah mengajari manusia pandai berbicara. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mas Rio, saya mau berhenti dulu di sini Mas Rio sebelum masuk. Coba slide berikutnya, Mas Rio. Slide berikutnya. Kalau nggak salah step demi stepnya itu ya. Ya, jadi tadi saya menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah bukti sifat rahmannya Allah yang paling tinggi kepada manusia. Setelah itu baru Allah sebut manusia, baru itu Allah mengajarkan manusia berbicara. Setelah itu Allah menyebut menciptakan langit, bumi, dan segala macam. Itu seluar biasa itu. Allah mendudukkan Al-Quranul Karim begitu. Silakan Mas Yu, berikutnya Mas Yu. Nah, sekarang bagaimanakah di slide pertama, bagaimanakah langkah-langkahnya itu agar kita bisa melatih diri kita dengan Al-Qur'anul Karim. Melatih karena tujuan asasi itu seperti yang tadi saya sampaikan, tujuan asasinya adalah Al-Qur'an itu membentuk diri kita menjadi orang yang unggul. Jadi saya sampai gregetan, tidak perlu untuk nyari uang dan segala macam. Saya ini ada di tengah-tengah keluarga, apa bukti saya itu membaca Al-Quran, kemudian membacanya dalam sholat, membacanya waktu tilawah, menceramahkannya. Kedahsyatan apa yang bisa saya rasakan sehingga istri, anak, orang tua itu merasakan Al-Quran itu benar-benar merubah hidup saya. Maka langkah pertama tadi, geser ke nomor 1 tadi, geser sedikit, Mas Rio. Stepnya adalah kalau kita ingin melatih diri dengan Al-Quran, pertama, tanamkanlah kesadaran bahwa Al-Quran itu adalah bukti sifat rahmannya Allah kepada kita yang melebihi eksistensi kita. Jauh lebih tinggi daripada eksistensi kita dan ilmu apapun. Kalau cara pandang kita seperti itu, kita akan mulai melakukan Al-Quran secara berbeda. Ya. Tetapi kalau Al-Quran itu dipandang sebagai, ya kita ceramah sebagai motivator, ayat-ayat Al-Quran kita cari yang membenarkan ceramah kita. Ya. Kemudian kalau ada debat soal geografi, kita lalu bilang, oh di Al-Quran itu ada. Kalau sekedar itu, tidak akan bisa Al-Quran itu membuat kita melatih diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kalau sekedar kita bilang Al-Quran itu tinggi dan tidak akan ada yang bisa mengatakan, tetapi kita sendiri tidak meletakkan Al-Quran sebagai sesuatu yang jauh lebih tinggi dari eksistensi kita dan berkonsekuensi untuk kita jadikan yang kedua nanti, tidak akan mudah kita melatih diri kita dengan Al-Quranul Karim. Nah, langkah yang kedua adalah, silakan Mas Rio, yang kedua adalah pimpinlah diri kita dengan Al-Quran. Ya. Pimpinlah diri kita. Apa sih artinya memimpin diri Al-Quran? Memimpin diri dengan Al-Quran itu adalah memimpin agar mau memandang jauh ke depan dengan Al-Quranul Karim. Segala pemimpin itu adalah yang menunjukkan arah ke depan, yang tidak bisa diketahui oleh orang-orang yang dipimpin. Nah, Al-Quran memimpin kita jauh ke depan, melampaui kehidupan dunia itu. Kalau jangkauan pandangan kita ke depan, sampai ke akhirat, maka kekuatan yang menggerakkan kita, efek dari pemahaman seperti itu akan sangat dahsyat. Kalau sekedar kita itu jangkauannya hanya bisnis sampai miliaran, nggak ada apa-apanya, demi Allah itu. Tetapi kalau jangkauan kita sampai jauh kepada Al-Quranul Karim, jauh ke akhirat,
memimpin diri kita dengan Al-Quran, dengan akhirat yang dijelaskan oleh Al-Quran, itu akan sangat berbeda. Detail-detailnya nanti kita akan diskusikan. Nah, yang ketiga adalah Al-Quran itu akan bisa kita gunakan melatih diri kita kalau kita menerangi diri kita dengan Al-Quranul Karim. Jadi pada saat kita sedang pikiran kusut, ya, perasaan tidak menentu, ya, gelap memahami masalah, Allah berfirman dalam surat 73 ayat ke-20, di antaranya, aku tahu di antara kalian ada yang mencari nafkah, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Membaca yang mudah dari Al-Quran itu pada saat kita sedang berjuang, berbisnis, membesarkan usaha, tidak langsung 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan setelah itu tiba-tiba order. Enggak. Yang terjadi adalah pikiran itu diterangi oleh Allah dengan Al-Quran. Jiwa kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Motivasi kita diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita itu yang tadinya serba tidak menentu, serba meragukan itu menjadi serba terang karena diterangi oleh Al-Qur'anul Karim. Semuanya menjadi terang. Makanya dalam rentetan doa 1 2 3 itu waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan. Menerangi diri kita dengan Al-Quranul Karim. Lalu yang keempat ya Mas Rio ya, silakan Mas Rio. Yang keempat adalah menunjuki diri, ikuti apa yang ditunjukkan Al-Quran kepada kita. Jadi di dalam lagi-lagi di dalam surat ke-70 ayat 20 Allah menegaskan, aku tahu di antara kalian ada yang sakit, aku tahu di antara kalian ada yang mencari nafkah. Mencari nafkah, berjuang untuk membesarkan bisnis, mencari usaha, berjuang untuk mencarikan sekolah yang bagus buat anak-anak kita harus mencari nafkah. Tapi kadang-kadang kita lelah, kadang-kadang kita merasa kurang profesional, kadang-kadang kita ini kurang berkembang menjadi pribadi yang sangat sabar, sangat punya karakter, sangat pekerja keras, sangat bertawakal kepada Allah. Nah, Al-Quran itu menunjukkan kepada kita, begini caranya, lakukan ini, lakukan ini. Misalnya di dalam surat ke-23 ayat 1 sampai 10. Agar kita sukses, Al-Quran itu menunjukkan miliki iman, rukuk dan sujud yang baik kepada Sang Pencipta kehidupan, kemudian jadilah seorang yang hidup efektif dan efisien. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak membawa kemajuan bagi rohanimu, jasmanimu, bagi perasaanmu dan segala macam. Itu ditunjukkan di surat 73 ayat 1 sampai 10. Kalau kita hendak berjuang sebagaimana berjuang, Allah nunjukkan caranya. Lakukan ini. Bangun malam, menghadap kepada Sang Pencipta kehidupan, berdirilah dengan tenang, baca Al-Quran, berzikirlah yang banyak, Allah nunjukkan. Kalau begini diikuti, maka Al-Quran benar-benar bisa akan melatih kita dengan sangat bagus. Tetapi kalau sekedar Al-Quran itu hanya dihafal ayatnya sebagai dalil untuk berceramah, tapi tidak pernah kita mengikuti petunjuknya, dia tidak akan punya efek mengcoaching kita sangat luar biasa. Dan yang terakhir, Mas Rio, adalah berharap agar rahmat Allah itu diberikan kepada kita dengan apa? Syaratnya, kata Allah dalam salah satu ayat di surat ke-7, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang terus-menerus berbuat kebaikan. Jadi, kalau rahmat itu ingin diturunkan oleh Allah kepada kita, maka seluruh apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, kerjakanlah berupa perintah-perintah kebaikan itu. Maka kita akan mulai merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Quranul Karim. Mungkin itu pengantar saya, Mas Rio. Mudah-mudahan bisa bisa menjadi bahan diskusi buat kita malam hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Rio dulu. Baik, terima kasih banyak Ustadz Arkom. Ini luar biasa ini pengantarnya, setengah jam yang kalau kata milenial sekarang semua. Nggak tahu Pak Agus masih mengkonsumsi daging atau sudah ada tantangan tertentu. Baik Bapak Ibu sekalian, bisa kita untuk diskusi beberapa menit sebelum nanti kita ada bahasan lebih dalam ya. Jadi tadi Ustadz Arkom sudah menceritakan bagaimana kemudian kita perlu intens dengan Quran itu karena ada urgensi beberapa hal, termasuk bagaimana hubungan kita dengan Quran itu punya dampak yang
menjadikan dia sebagai pemimpin, petunjuk, dan cahaya. Forum ini adalah forum bersama, forum belajar dari kita dan untuk kita. Karena itu, silakan Bapak Ibu gunakan semaksimal mungkin untuk bertanya. Silakan, siapapun. Boleh raise hand, atau boleh chat, atau boleh juga langsung live. Suaranya boleh langsung dihidupkan. Silakan. Ya, baik. Mudah-mudahan jadi bahan diskusi yang ini. Boleh saya nanya, Ustaz? Monggo, Agus. Silakan, Agus. Silakan, Terima Pak kasih, Agus. Pak Agus. Terima kasih pengantar. Itu sudah membuat merinding. Saya mungkin ingin bertanya terkait dengan saya nggak tahu apakah karena saya mungkin pola pikirnya suka big picture gitu ya. Tadi kan sudah kebayang tuh indahnya gitu ya, manfaatnya dan sebagainya. Apakah Ustadz pernah melihat mapping life itu kehidupan Quran dari ujung ke ujung gitu ya? Ya, baik. Di perusahaan ya biasanya ada CSS gitu. Benar. Ya, Pak. Okay. Terima kasih, Pak Agus ya. Jadi ini pertanyaan yang fundamental itu. Jadi kalau kita baca seluruh referensi yang disukai oleh banyak orang karena training yang berbayar mahal itu, memang menunjukkan dari ujung ke ujung. Al-Quran itu di surah Al-Fatihah itu menunjukkan dari ujung ke ujungnya. Begitu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah diingatkan bahwa yang berhak menerima rasa kagum kita dalam kehidupan ini adalah yang menciptakan kehidupan, Rabbul Alamin. Makanya kalimatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Orang melihat dirinya tumbuh dari kecil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, pengetahuannya tumbuh semakin matang, semakin kompleks, ya, kemampuan sosialisnya berkembang, alam di sekitarnya itu disaksikan begitu luar biasa. Nah, pasti akan memunculkan kekaguman dan pujian. Maka Allah mengarahkan naluri kagum dan memuji itu hendaknya engkau arahkan kepada Rabbul Alamin, kepada Sang pencipta kehidupan, pemeliharanya, pemilik mutlaknya, dan yang akan memintai tanggung jawab kepada makhluk manusia yang diciptakan di dalamnya. Nah, lalu kemudian Pak Agung, Allah menyebutnya Ar-Rahman. Coba kita, Allah yang Maha Rahman. Lalu di surah Ar-Rahman sendiri Allah menunjukkan rahmannya Allah yang paling tinggi itu Al-Qur'anul Karim, gitu kan? Tapi dua surat ini, soal Al-Fatihah dan surah Ar-Rahman, tidak pernah diinikan. Lalu buat apa Al-Qur'an itu yang merupakan bentuk sifat tertinggi kasih, sifat kasih Allah kepada kita? Pada ayat berikutnya Maliki Yaumiddin, karena kita akan bertanggung jawab di hari pembalasan atas kehidupan ini, maka Al-Qur'anlah adalah petunjuknya. Makanya kita kemudian berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena aku akan berhadapan denganmu, ya Allah, di hari pembalasan, maka hanya kepadamu lah kami mengabdi. Sebab engkau lah yang memberi hidup, dan kepada engkau lah hidup ini akan dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, berilah aku pertolongan dalam mengabdikan hidup ini kepada engkau. Begitu. Ihdinas siratal mustaqim itu, kata Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, ada 4 maknanya. Pertama, al-irsyad, yang kedua at-taufik, yang ketiga adalah ad-dilalah, dan yang keempat al-ilham. Jadi kalau dirangkum jadi satu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, kalau aku hidup ini bertemu dengan kesulitan, tunjukkan jalannya ya Allah, tunjukkan jalan keluarnya. Berikan aku kecerdasan mengambil solusi yang terbaik atas pilihanmu. Tetapi pilihanku mudah-mudahan sesuai dengan pilihanmu ya Allah, gitu. Itu luar biasa Al-Qur'an. Itu baru soal Al-Fatihah. Tetapi saya ingin mengatakan Pak Agus, apa gunanya pengetahuan seperti ini hanya untuk diobrolkan dan ditrainingkan kalau tidak nampak dalam kehidupan saya secara personal. Nggak penting bagi saya dan bagi kita semuanya mengetahui argumentasi ininya, tetapi begitu dalam kehidupan personal, kita tidak mengalami perubahan-perubahan real yang anak, istri, ayah, tetangga itu merasakan dahsyatnya perilaku kita yang diwarnai oleh Al-Qur'anul Karim. Itu mungkin Pak Agus sementara gitu. Jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Agus. Silakan yang lainnya. Ini diskusinya hangat sekali. Iya, Bandung sama Surabaya.
kebetulan bonek sama Masuk. apa namanya supporternya Maung Bandung Bandung. dengan bersahabat. Boleh silakan Bapak Ibu, teman-teman yang Silakan. lainnya, banyak hal yang bisa didiskusikan. Mungkin saya berikan ilustrasi yang lebih tajam sehingga teman-teman tertarik ya. Jadi kalau dilihat dari 4 Khulafaur Rasyidin yang memang begitu terkenal adalah Umar ya, orang Abu Bakar ya, dan Utsman. Tetapi di antara 4 sahabat itu yang paling lama memimpin kaum muslimin adalah Utsman bin Affan. Abu Bakar 2,5 tahun, Abu Bakar 2,5 tahun, 2 tahun tidak sampai 2,5 tahun, Umar sekitar 11 tahun, Utsman 13 tahun, dan Ali 2,5 tahun kalau nggak salah. Nah, Utsman ini punya kebiasaan unik, selama seminggu bisa menghatamkan 30 juz ya, gitu ya. Dan pada zaman Utsman, persoalan kehidupan politik sosial jauh lebih rumit sehingga dia menjadi korban dibunuhnya. Setelah Umar juga begitu ya. Wilayah Islam jauh lebih luas ya. Tapi yang membuat beliau itu sanggup menghadapi dinamika itu adalah Quran yang ada dalam dirinya, karena beliau juga penghafal Quran, dan di dalam surat ke-39, mudah-mudahan ayat 9, Allah nyebut, dan siapakah orang yang berdiri di malam hari, berdiri untuk sholat tahajud dengan rasa takut dan khawatir, apakah sama dengan orang yang bersih? Itu adalah Utsman bin Affan, kata ahli tafsir. Nah, kenapa sekuat dan setangguh itu bisa beribadah? Karena Al-Quran ada dalam dirinya, dan bisa dia baca dalam seminggu 30 juz. Tetapi masalahnya, apa efek Al-Quran itu dibaca dalam waktu seminggu 30 juz? Terungkap dalam kata-kata Utsman sendiri. Lau tahuratul qulubi lama syaba'at minal Quran. Kalau hatimu bersih, engkau tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Nah, jadi membaca Al-Quran sebanyak-banyak itu bagi Utsman membutuhkan dia sendiri berhajat kepada kebersihan hati, kebersihan pikiran, tekadnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi fitnah dan gelombang persoalan yang makin membesar pada zamannya. Itu yang membuat Utsman kuat menghadapi kehidupan, karena Al-Quran ada dalam dada beliau. Silakan kalau ada yang lain. Monggo. Mumpung kesempatannya ada, jangan tahan-tahan. Kalau itu tadi provokasi gaya Ustadz Ahmad begitu ya. Makjub tapi halus. Silakan Bapak Ibu. Mungkin bisa saya ini kan gitu. Coba mungkin teman-teman Bapak Ibu-ibu di kolom chat sekarang menuliskan posisi psikologis dan sosiologis kita. Misalnya gini, Pak Agus Rianto, Pak Arkom misalnya, saya ini sedang di titik persimpangan, anak-anak dua, putra beliau itu 2 kalau nggak salah tadi beliau. Anak saya 2, tetapi tiba-tiba anak saya itu datang pada saya dan dia kemudian sulit mengambil keputusan ya, antara mau menikah dulu atau bekerja dulu baru menikah dan segala macam. Mungkin Mas Anas Anwari itu persoalannya lain. Bisa tiba-tiba saya ditekan oleh berbagai persoalan yang rumit dan berat ya. Bagaimanakah saya bisa keluar dari Al-Quran dan bagaimana saya bisa keluar bersama Al-Quran menghadapi itu. Melatih diri hingga menjadi pribadi yang kuat dan keluar dari persoalan-persoalan itu. Sebab saya kenapa seperti itu? Ada contoh yang sangat radikal dalam Al-Quran itu, yaitu di surat 19 ayat kedua, 3, dan keempat. Jadi Zakaria, Nabi Zakaria berhadapan dengan kondisi yang sudah sangat mustahil. Ketika beliau berdoa, ya Allah saya sudah tua, rambut saya beruban, tulang lemah, tapi saya belum pernah berhenti meminta keturunan walau istri saya mandul. Gitu. Buat saya, ini bukan cerita Nabi biasa, tapi buat saya ini adalah kerangka berpikir yang mestinya kita pakai juga setiap kita menghadapi kebuntuan bisnis, kebuntuan urusan perjuangan, kebuntuan menyelesaikan masalah anak yang rumit-rumit dan segala macam. Mestinya gitu. Jadi kalau Mas Rio misalnya punya anak yang, Ustaz, anak saya sudah nggak mau sekolah ya, kemudian gimana Ustaz ya, padahal biayanya sudah, saya selalu menyampaikan, pernah saya didatangi oleh pasangan suami istri yang anaknya 2, kakaknya itu belum bisa bicara dan belum bisa jalan, sementara adiknya bisa. Saya ceritakan kasus itu. Tapi saya bilang, dengan menceritakan kasus ini, ibu dan suami ibu belum tentu langsung selesai, Mas. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa ini bisa diselesaikan. Buktinya ini.
Dan ketika Zakaria itu dapat anak dari Allah, Allah tidak menjelaskan karena Zakaria itu adalah nabi dan rasul, bukan itu penjelasannya. Tapi karena Zakaria adalah hambanya yang bersegera berbuat kebaikan. Jadi kalau kita ini bersegera berbuat kebaikan sebagaimana yang dituju anak Al-Quran, tunggulah saatnya di bagian Allah akan membukakan jalan keluarnya dengan izinnya, asal kita jangan bergantung pada kebaikan yang kita kerjakan, tapi tetap bergantunglah pada Allah Subhanahu wa taala begitu. Silakan teman-teman yang lain. Boleh sambil dituliskan di chat kali ya. Ya boleh. Apa kira-kira latar belakang atau situasi yang sekiranya teman-teman merasa perlu solusi atau petunjuk atau panduan begitu. Boleh? Silakan. Saya ingin berbagi pengalaman dengan Akademi Garsifa itu. Akademi ini saya kelola di saat-saat titik kritis ya. Satu, waktu itu saya, mohon maaf, saya sebut saja mengikuti kontestansi pilihan sebagai kontestasi politik lah ya. Tapi saya waktu itu di saat-saat istri saya menjelang meninggal dunia pada tahun 2019 itu. Sementara akademi ini membutuhkan uang per bulan, saya harus keluar 3 sampai 5 juta. Sewa lapangan setahun itu sebesar hampir 15 juta. Nah, di 3 simpangan itu yang gitu. Saya lalu percaya dan ingat cerita Zakaria. Kenapa saya harus menyerah ya? Mana kalau saya ini orang yang beriman pada Al-Quran, kekuatan apa yang mestinya saya bisa rasakan kalau Al-Quran saya baca dalam sholat, dalam tilawah itu, mestinya saya bisa merasakan dampak Al-Quran yang begitu dahsyat. Memang begitu saya baca, tenaga saya tidak berubah menjadi voltasenya itu naik, enggak. Tetapi kemauan dilipat gandakan oleh Allah, keinginan untuk tidak menyerah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saya, dan selalu saja mau berusaha itu diberikan oleh Allah Subhanahu. Itu yang luar biasa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita ini tidak akan berubah menjadi tiba-tiba menjadi manusia yang bionic woman atau supersonic woman dan segala macam. Tapi keyakinan dilipatkan, kesabaran ditingkatkan, ya, rasa cinta beribadah di luar biasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hal-hal yang lain itu akan diberikan oleh Allah. Yang itu tidak bisa didapat kalau kita tidak menggunakan Al-Quran. Jadi mohon maaf misalnya, kalau kita sekedar menggunakan kalimat-kalimat saya bisa, itu tidak sedahsyat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami mengabdi ya Allah, dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Atau tidak sedahsyat doa ini kalau dibaca. Doa dalam surah 27 ayat ke-9. Doanya itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'am. Ya Allah, beri aku kesadaran agar aku bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah, dan beri aku ilham agar aku berbuat dengan perbuatan yang Kau ridho ya Allah. Kalau bahasa lebih tajamnya, beri aku kesanggupan menggunakan nikmat-Mu itu ya, didaya gunakan sampai hasilnya maksimal sesuai dengan izin-Mu dan Engkau ridho dan memberikan manfaat kepada orang lain. Itu kalau diulang-ulang, daya dobraknya begitu dahsyat. Apalagi pada waktu sujud, dan ini adalah doa, adalah boleh dibaca dan adalah saat paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Saya melihat tanda-tanda ingin tanya loh sebetulnya. Pak Agus terlihat mau tanya lagi. Mas Wahyu Adi juga itu. Ya. Tobur juga mungkin. Monggo siapa duluan? Gini aja. Setelah Pak Agus Rianto, saya mau nanya berurut aja. Mas Anas Anwari, apa yang Mas Anas Anwari dapatkan setelah sekian menit kita ngobrolkan masa ini, Mas Anas? Nah, kalau begini pasti jawab. Silakan Mas Anas Anwari. Waktunya 2 menit, 3 menit lah. Silakan. Oke, jadi
Sebenarnya saya yakin dan percaya bahwasanya Al-Quran adalah solusi dari segala macam problem dan masalah kita, Ustaz. Tapi seringkalinya itu ketika saya punya masalah, saya ketabrak dengan masalah, itu larinya nggak ke Al-Quran langsung, tapi down dulu agak lama gitu, baru ya tadi itu coba buka-buka Al-Quran, ya tidak menemukan langsung, kebanyakan tidak menemukan langsung. Apakah kurang ilmunya atau bagaimana itu juga. Baik. Nah ini beruntung. Monggo. Jadi beruntung. Saya meyakini Ustaz. Jadi mulai kecil dulu ketika di tetangga saya itu ada seorang yang nggak begitu alim sih, cuma kalau orang sekitar saya ada masalah itu ke beliau, terus menanyakan sesuatu, ada masalah gitu, disuruh wudhu, sholat, habis itu buka Al-Quran sekenanya saja. Dari ayat itu langsung ditemukan jawabannya, kemudian diterangkan dan ditafsirkan sama beliau itu. Jadi dari situ itu kok bisa ya seperti itu. Dan saya yakin juga dengan itu Al-Quran merupakan sumber dari segala jawaban masalah kita. Tapi gregetnya untuk kembali ke Al-Quran agar kita lebih semangat lagi itu yang agak susah bagi saya. Insya Allah itu Ustaz. Baik. Nah di sinilah saya ketemu kata penghubung, jembatan penghubung bagaimana menjadikan itu sebagai coaching. Jadi kalau ada masalah itu seperti doa kita, waja'alhu li imaman wa nuron wa huda wa rahmah. Lalu yang dibutuhkan itu apa? Dua berikutnya. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu. Ya Allah, ingatkan kami kan manakala kami melupakannya. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh kita pada saat kita ada masalah? Buka saja Al-Quran. Hal-hal di dalam Al-Quran yang membuat kita ingat. Apa yang perlu ingat? Ingat bahwa tidak boleh putus asa, ingat berjuang harus terus berlanjut, ingat harus terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat agar para nabi dan rasul itu berjuang, ingat dulu. Kemudian yang berikutnya alimni minhu ma jahili, minta agar kita diajari oleh Allah bagian-bagian yang tidak kita tahu. Tetapi yang lebih teknis permintaannya adalah yang dilakukan adalah warzuqni tilawatahu ana al-lail. Mintalah agar kita diberi kesempatan membaca sebanyak-banyaknya siang dan malam. Gitu. Yang mau saya sampaikan, Mas Anwari, apakah seorang yang ada masalah membaca Al-Quran masalah langsung selesai? Enggak juga. Yang jelas langsung selesai dan diberikan oleh Allah itu begitu orang membaca Al-Quran dia akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, begitu kita baca Al-Quran, Tuhan akan menenangkan perasaan kita, jiwa kita, hati kita yang tadinya bergejolak menjadi tenang. Nah, dalam keadaan tenang itu, pikiran bisa memahami masalah, perasaan menjadi sensitif terhadap masalah, hati menjadi kuat karena ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kadang-kadang saya juga sempat begini, iya ya, kata ulama kita kalau ada masalah buka Al-Quran nanti masanya ada di situ. Saya menemukan garis titik hubungnya adalah begitu kita ada masalah baca Al-Quran. Begitu Al-Quran itu menenangkan kita, itu bagian pertama. Bagian keduanya adalah kalau Al-Quran itu direnungkan. Kalau pas ayat yang kita baca adalah ayat tentang kekuasaan Allah, ayat tentang mutlaknya Allah mengatur kehidupan, nah kita menjadi ingat, oh iya, yang mengatur dan mengurus hidup itu Allah, bukan masalah yang sedang terjadi dengan kita. Itu bagian-bagian pentingnya yang kalau yang kita baca adalah ayat-ayat tentang berusahalah, bekerjalah, oh ini menyuruh saya bekerja dan maka ini saya harus ikuti dan segala macam. Gitu. Nah, dengan cara begini Al-Quran itu akan mengangkat kita dari kubangan persoalan kita yang bertumpang tindih itu dan akan mengeluarkan kita. Itu dengan catatan Al-Quran itu sekali lagi dibaca, mohon maaf bukan untuk bahan ceramah, tetapi buat untuk mengingatkan kita, mengajari kita, memimpin kita, menunjuki kita, baru Al-Quran itu akan berfungsi. Tapi Al-Quran kalau hanya dijadikan note untuk bahan ceramah dan segala macam, nggak akan berfungsi apa-apa begitu. Kalau dalam bahasa para ulama-ulama pejuang itu, Al-Quran tidak akan membukakan rahasianya bagi orang-orang yang menjadikannya hanya bahan ceramah, tetapi Al-Quran akan membukakan rahasianya bagi orang-orang yang hidup, membentuk dirinya dengan Al-Quran, berubah hidupnya dengan Al-Quran, dan memperjuangkan Al-Quran agar tegak di tengah-tengah kehidupan. Begitu ya Mas Anas? Saya geser ke Mas Wahyu Adi nih, pas posisi depan saya. Iya, itu sudah nunggu-nunggu nih. Ayo Mas Wahyu Adi. Ya. Kula Tatat. Ya, silakan Mas Wahyu Adi. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai saja ini. Mau tanya tentang parenting, boleh tak? Boleh. Silakan. Kan terkadang itu namanya suatu hubungan itu kita kan ada yang namanya toxic relationship gitu, Ustaz. Ya. Itu kalau kita sebelum menikah atau apapun itu kan bisa saja itu ya udah kita putuskan saja gitu, kita sudahi saja gitu kan. Tapi ketika sudah bersuami istri atau misal toksiknya itu mengenai anak ke orang tua gitu, itu gimana kita? Ya, baik. Bagaimana kita sampai kapan bertahan dalam toxic relationship itu? Baik. Atau kemudian bagaimana cara menyembuhkannya gitu? Ini pertanyaan ini bagus, Mas Rio. Buat saya membuat kita bisa masuk ke tema melatih diri dengan Quran. Baik, Mas Wahyu Hadi atau teman-teman yang lain bisa buka surat ke-19 ya, ayat ke-96. Saya baikkan terjemahnya atau ayatnya. Maryam ya. Iya, surat Maryam. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, Allah akan memasukkan ke dalam hatinya cinta dan kasih sayang. Gitu. Jadi ini bagian praktek pertamanya. Saya ini anak dari ayah dan ibu saya. Mengapa setiap saya pulang ke rumah bertemu ayah dan ibu itu tidak bisa membuat ayah dan ibu itu senang? Kemungkinan besar karena saya tidak bisa menunjukkan wajah yang menunjukkan kasih sayang. Atau yang kedua, saya tidak berperilaku kepada ayah dan ibu saya, memberi sesuatu mungkin, memijat tubuhnya mungkin kalau sedang sakit, mungkin mengantarkannya ke tempat obat yang menunjukkan kasih sayang saya kepada dia. Benar Mas Rio, ayat 96 ya? 1996J. Ya, nah, tapi kata ulama itu, kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar begini. Ya, inna lil muhsinina nuran fil qalbi. Orang-orang beriman yang beramal soleh dan banyak berbuat kebaikan itu satu, Allah berikan nur pada hatinya. Ya. Yang kedua, wadiyaan fil wajhi. Allah berikan wajahnya itu bersinar. Jadi kalau kita sholat setelah beriman, kok hati kita ini terasanya masih dipenuhi oleh perasaan merendahkan orang lain, malas berbuat sesuatu ya, berat. Sepertinya nur itu tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita itu. Dan wajah kita ini tidak memancarkan kasih sayang, perhatian, empati, berarti memang iman dan amal saleh itu tidak kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Nah, ini pertanyaan dengan Mas Wahyu Hadi ini kaitannya Allah yang ketiga kata salafus saleh kita itu wasa'atan fir rizqi. Allah berikan rezeki yang luas. Tapi yang paling penting ini yang terakhir ini wa mahabbatan fi qulubin nas. Allah akan jadikan hati-hati manusia di sekitar itu cinta kepada orang yang beriman dan beramal soleh itu. Begitu. Nah, jadi kalau sampai saya, Pak Agus Rianto, Bu Lulu, Mas Wahyu Hadi dan segala macam yang ada di ruang itu bertemu dengan istri kita itu tidak merasakan kelembutan pada intonasi kata kita, pada ekspresi mata kita yang menunjukkan kesantunan, berbicara kepada dia, handphone itu diletakkan, tidak perlu balas WA, dan kita menghadapkan wajah dengan tulus ya. Kemudian saat kita berhadapan dengan istri itu seramah kita, bahkan jauh lebih ramah kepada istri seperti kita ramah kepada orang lain. Jadi kalau saya sebagai trainer bisa memperlakukan orang lain dengan pengetahuan ilmu komunikasi yang luar biasa, demi Allah istri itu jauh lebih berhak untuk mendapatkan itu. Ya. Nah kalau itu tidak dapat semuanya, wajar kemudian hubungan terganggu, ada toksiknya dan segala macam. Nah kalau toksiknya mau hilang, kata-kata Ali terkenal itu annasu atba'u man ghalaba. Manusia itu takluk kepada orang yang lebih dominan berbuat kebaikan kepada dia. Jadi kalau ada orang tua, anak itu tiba-tiba terganggu hubungannya dengan anaknya, suami dengan istrinya, dan pasti kebaikan itu tidak mengalir dengan baik antara dua orang. Kalau ada kebaikan yang mengalir dengan baik, orang tidak akan terganggu hubungannya gitu, Mas Wahyu Hadi. Gitu.
Mantul. Itu saya Monggo. pernah ditanya pertanyaan yang lebih radikal dari Mas Ayu ini. Setelah di Masjid Afa itu, Ustaz, apa saya harus menceraikan istri saya? Kenapa? Sebab istri saya itu selingkuh dengan laki-laki lain. Jangan buru-buru gitu. Tapi Ustaz, saya menduga saya dinikahkan oleh orang tua saya itu dengan istri saya itu, mohon maaf sekali lagi, istri saya itu sudah hamil duluan dan yang menghamilinya itu adalah mantan pacarnya. Sekarang dia selingkuh dengan mantan pacarnya gitu. Sedramatis itu. Begitu. Nah, apakah Al-Quran itu kalau dibaca langsung menyelesaikan masalah? Enggak. Kalau Al-Quran dibaca tidak langsung menyelesaikan masalah itunya, enggak. Tapi begitu Al-Quran itu dibaca, membuat orang yang tadi laki-laki yang cerita itu, dia lebih tenang, lebih siap menghadapi dan menerima semua situasinya. Lalu dia mulai bisa mengurai kenapa istrinya berbuat tidak pada tempatnya dengan orang yang sebenarnya tidak dinikahinya, sementara dia dinikahinya dengan istri. Lalu mungkin karena dia kurang berbuat baik, nah disitulah dia membayar hutang berbuat baik yang tidak dilakukannya. Jadi begitu. Nah kita pikir kan Al-Quran itu kalau dibaca mirip orang mau menghadapi ujian, itu dibaca 100 kali, tiba-tiba semuanya bisa dijawab dengan benar. Seringkali kita salah mempersepsi begitu. Monggo Mas Ria yang Mas Saya Sobur, pengen dengar dari ibu-ibu ini kayaknya. Monggo silakan. Siapa ya? Saya Ustaz. Silakan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Monggo, Bu Titi. Saya sangat terkesan dengan yang disampaikan Ustadz itu yang sering kita baca doa pada saat kita khatam membaca Al-Quran, atau kalau di anak-anak TPA itu doa penutupnya itu tadi, Allahumma arhamna bil Quran. Ternyata maknanya sangat dalam dan sangat dahsyat. Bisakah kita ini mengambil sebuah Ustadz, kayak resep gitu ya? Kadang-kadang kan kondisi kehidupan, masalah-masalah berat itu rasanya juga kalau mau dekat dengan Al-Quran juga ada ujiannya. Kadang berat sekali untuk berinteraksi kuat dengan Al-Quran. Ini menjadi jamu atau dosisnya membaca doa penutup ini diperkuat atau diperbanyak, itu bisa menambah energi kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Gitu Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Jadi gini, mungkin ibu-ibu atau Bu Tito atau teman-teman yang lain bisa membuka firman Allah di dalam surat ke-12 ayat 42 ya. Ini penting ya. Perilaku kita dalam kehidupan. Saya tadinya dan mungkin kita sebagian besar terjebak dalam hal begini ya. Di surat 12 ayat 42 itu, mungkin ada yang bisa membacakan terjemahannya dulu. Surat Yusuf. Ya, surat Yusuf ayat 42. Saya Ustaz. Monggo silakan. Silakan, siapa yang bacanya? Silakan. Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku pada Tuanmu, maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Apa yang terjadi dengan Yusuf ini, dengan Nabi Yusuf itu adalah fenomena kemanusiaan yang terus berulang sepanjang sejarah. Jadi Yusuf punya 2 teman di penjara dan dia tahu salah satunya itu akan bebas. Oleh karenanya peluang dia menjadi bebas itu terletak pada mau nggak dia memanfaatkan peluang itu dengan cara memberitahu temannya agar mengabarkan bahwa Yusuf itu punya keahlian. Sehingga kalau petinggi Mesir tahu bahwa Yusuf punya keahlian, pasti akan dipanggil keluar. Nah, disitulah kemudian kita menemukan setan itu membuat lupa menceritakan Yusuf kepada tuannya itu. Akibatnya Yusuf karena tidak diceritakan, dia nggak keluar. Apa yang mau saya sampaikan? Jadi dalam tafsir itu, disinilah Yusuf itu salah ya. Dia tidak terlebih dahulu meminta bantuan pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi lebih memilih meminta bantuan pada manusia. Maka apa yang mau saya sampaikan pada Ibu itu, segala hal dalam hidup ini coba periksa dalam seluruh doa yang diajarkan Al-Quran dan Nabi, selalu saja terlebih dahulu minta dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah boleh doa
dengan Al-Quran itu kita baca pada boleh ya. Ya kalau tidak mau panjang paling banyak Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Minta ya Allah beri aku ini orang sebagai bantuanmu agar selalu mengingatmu. Bersyukur atas nikmatmu. Waktu sujud bacalah sebanyak-banyaknya. Itu minta kepada Allah pada waktu sujud agar kita ini diberi kemampuan interaksi dengan Al-Quran. Atau selesai sholat, ya tidak harus selesai bacakan. Allahumma arhamni bil Quran. Rahmatilah ya Allah aku dengan Al-Quran. Waj'alhu li, berikan aku kemampuan ya Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai pemimpin hidupku. Kemudian sebagai cahaya, jadikan Al-Quran itu ya Allah benar-benar bisa menunjukkan jalanku. Minta betul kepada Allah sebelum kita coba sendiri. Itu butuh itu ya. Benar butuh itu ketika coba doa ini, Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni. Itu mungkin nggak pernah kita pikirkan, tetapi kalau kita renung-renungkan, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. Maka mintalah Allah kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyayangi kita kecuali Allah. Maka mintalah dulu kepada Allah Subhanahu. Tetapi bagaimana agar disayang Allah? Syaratnya sayangilah yang ada di bumi, maka engkau akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajibuni artinya sempurnakanlah ya Allah. Mintalah pada Allah agar, tapi tugas kita adalah melakukan penyempurnaan diri. Warfa'ni gitu. Ya Allah angkatlah derajatku ya. Bagaimana caranya derajat itu diangkat? Ya harus ada iman, harus ada ilmu, harus ada amal. Maka lakukanlah perbaikan iman, penambahan ilmu, kemudian perbagus amal. Maka derajat kita akan diangkat. Tapi mintalah dulu pada Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi nanti setelah ada self coaching with Quran, nanti ada self coaching with dzikir dan kalian benar memang luar biasa gitu. Begitu itu. Mas Rio, monggo Mas Rio. Nggih, sama-sama. Turun berikutnya silakan. Boleh saya nanya lagi, Ustaz? Boleh. Monggo Pak Agus Rianto. Silakan lagi. Saya dulu alhamdulillah pernah dikasih kesempatan mimpi meninggal. Itu ya. Mimpi meninggal, ya. Terus. Pokoknya sampai panas gitu ya, merinding, mimpi meninggal. Nah, dan itu diputarkan video teh benar-benar cepat. Keburukan dulu yang dilihatin. Ya. Ya sampai takut lah ya. Udah gitu. Ya. Yang baiknya. Tapi setelah itu saya bilang pasrah, dan memang yang saya ingat, izinkan Allah, aku bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iya. Dan alhamdulillah bisa saat itu di mimpi itu. Kemudian setelah itu lepas gitu ya, sedikit-sedikit. Dan saya dengar surat Al-Fajri. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah, ya. Nah, dari situ, tapi saya jadi merinding, jadi seringkali juga agak banyak selalu dilema pada saat ngambil keputusan, gitu ya. Iya. Dalam situasi seperti sekarang ini kan selalu ada resikonya ya. Dalam arti begini, sebagai manusia kan selalu ditawari untuk naik gitu ya kalau dalam konteks duniawi. Tapi saya melihat juga seringkali dalam konteks duniawi ini orang itu malah banyak yang malah jadi cobaan yang berat gitu. Ya, baik. Makasih. Ini gimana? Ya, saya ingin menjawabnya dari dua ini. Satu, apa yang disampaikan oleh pimpinan pendiri pondok pesantren Gontor, Kiai Haji Imam Zarkasi. Kata beliau, niat mencari rezeki itu dua saja mestinya. Satu, untuk mencari biaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua untuk mencari biaya berdakwah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu majeb, mantap gitu. Yang kedua adalah kata-kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang dikutip dalam beberapa kitab-kitab banyak. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tanda bahwa orang itu kaya jiwanya itu ada 5. Satu, setiap dia bertambah ilmunya, bertambah kerendahan hati dan kasih sayangnya. Satu itu. Jadi buat kita mencari ilmu sebanyak-banyak, yang penting membuat kita lebih rendah hati dan bersayang manusia, dan sadar bahwa ilmu itu adalah anugerah Allah pada kita, itu nggak ada masalah ngejar. Bukan untuk dibangga-banggakan. Yang kedua, setiap bertambah usia, setiap bertambah amalnya,
bertambah waspada dan rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setiap bertambah hartanya, dia bertambah dermawan dan semakin rendah hati kepada sesama manusia itu. Artinya nyari harta untuk didermakan, untuk diinikan. Yang keempat, setiap bertambah apa tadi? Yang pertama ilmu, yang kedua usia, ya, amal, yang ketiga adalah harta, yang keempat setiap bertambah, saya lupa, yang poin yang terakhir, setiap bertambah kedudukan, maka dia semakin banyak menolong sesamanya. Jadi kalau disimpulkan begitu, warfa'ni warzuqni wahdini. Jadi kalau derajat kita dinaikkan, minta derajat, rezeki dibuka, yang penting wahdini, tetap mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Tetapi kita minta tinggi derajat, makin dikenal orang dan segala macam, tetapi menjauhkan kita dari hidayah, naudzubillah min dzalik, gitu Pak. Insyaallah. Nah, uniknya Al-Qur'an itu mau doa, mau zikir, itu begitu kita telusuri, benar-benar menjadi garis panduan hidup yang menakjubkan. Ya, begitu. Boleh lanjut? Boleh. Bagus, Silakan Pak. silakan. Saya ini kan termasuk yang cepat karirnya gitu ya. Tapi sampai satu titik saya rada ngerem karena saya melihat ketika masuk ke daerah yang level yang lebih tinggi lagi, which is mungkin puncak gitu ya buat saya melihat kesempatan sholat jadi Berkurang. susah gitu ya, sehingga saya memutuskan udah sampai di sini dulu aja. Ya, tetap gitu ya, mensyukuri nikmat Allah dengan berkarya, tetap kita jalankan semaksimal mungkin. Nah, gimana itu Ustaz? Ya, ada titik gini Pak. Satu, berapa sih jumlah uang yang membuat orang itu bikin kaya? Malcolm Gladwell, seorang penulis bestseller dari Amerika, itu menyebut angkanya di angka 720 juta per tahun atau 60 juta per bulan. Ya. Terbaru 1 miliar per tahun, atau kira-kira kalau dibagi 12 ya ketemunya juga sekitar itu 90 jutaan ya. 100 juta lah Pak ya. Di angka itu ya. Nah, yang kedua, di surat ke-24 ayat 37 dan 38, Allah menjamin dan menggaransi sesibuk apapun orang dengan bisnisnya, asal dia tetap ingat pada Allah sebagus mungkin dan mendirikan sholat dan membayar zakat, Allah berikan 4 karunia. 1, jiwanya tidak akan goncang. Yang kedua, Allah beri dengan balasan yang lebih baik dari yang dia kerjakan. Yang ketiga, Allah tambahkan karunia-Nya, tidak disebut karunia apa. Dan yang keempat, Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka. Nah, jadi kalau kita bisa mengatur bisnis mau berkembang apapun, yang penting urusan ingat Allah, urusan sholat nomor 1 dibandingkan yang lain. Nah, jadi masalah memang kalau urusannya kita kerja dengan orang lain dan segala macam. Tetapi nggak ada masalah selama kita merdeka dari segala sesuatu. Pekerjaan itu bisa dikerjakan seprofesional mungkin. Banyak ceritanya, mungkin Pak Agus sudah jadi saksi, apalagi orang yang bekerja di Telkom, pasti ternyata orang yang benar-benar mendahulukan Tuhan itu benar-benar mendapatkan respect dari orang-orang yang lain, karena memang buktinya mereka bekerja dengan sangat profesional begitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Agus. Terima kasih Ustaz. Monggo Ibu-ibu. Ada Bu siapa ini? Bu Amirah, Bu Mariana Ali. Ini biasanya Bu Lulu nih dari ITB suka. Monggo Bu Lulu, Bu Lulu. Boleh Bu Lulu, silakan. Terima kasih Rawuh kedatangannya. Dari Bandung juga Bu Lulu ini Pak Agus ya? Ya, beliau salah seorang dosen senior di ITB. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Bu Lulu. Belum ada? Oke. Monggo Mas Rio. Yang lain Mas Rio. J. Saya tadi lihat ada akun Mas Yuda dan Mas Doni. Boleh? Silakan. Mas Doni atau Mas Yuda. Kalau belum, mungkin saya yang nanya. Silakan Mas Rio.
kebiasaan yang kita mulai tumbuhkan apa ya, Ustaz ya? Dengan Terkait Al-Quran. Iya. Ya. Ini pertanyaan ini begini, benar Pak Tekes. Saya juga memikirkan gimana ya caranya kita ini berinteraksi dengan Al-Quran yang punya efek coaching, punya efek healing, menyembuhkan, atau menghipnosis diri kita. Terjawab di ini, di salah hal yang dasar itu adalah seperti doa kita, warzuqni tilawatahu ana alaik. Bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Satu, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya itu memungkinkan kita mengingat bahwa Al-Quran itu ada buat kita. Satu, itu penting itu ya. Tapi kita akan naik level. Membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya memungkinkan kita itu tahu bahwa ini yang menurunkan itu yang memiliki kehidupan. Itu kedua, level keduanya. Ya. Masa orang baca Al-Quran sebanyak-banyaknya nggak tahu kalau yang dibaca adalah kitab suci, yang kan aneh gitu. Yang ketiga, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya itu memungkinkan kita itu ingat apa yang diperintahkan dalam bacaan-bacaan itu. Udah pasti itu. Ini merintahkan ini, nyegah ini, jangan lakukan ini begitu. Yang keempat, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya itu pasti membuat kita tahu syarat-syarat apa yang harus kita penuhi agar kita berada dalam pembelaan dan pengamanannya. Sudah pasti kan? Bahkan kalau kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, kita juga jadi tahu pengalaman-pengalaman sejarah kemanusiaan, bagaimana mereka menghadapi persoalan-persoalan yang paling tidak masuk akal sekalipun. Syaratnya memang Al-Quran harus dibaca sebanyak-banyak. Gitu. Nah, dalam surat ke-25 ayat 30 itu, Nabi mengadukan sikap manusia terhadap kitab suci. Dan waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang mahjura. Mahjura itu dibelakangi tapi dengan rasa benci. Dihijrahi tapi dengan rasa benci. Gitu. Nah, kata para ulama, kalian tidak pernah membaca Al-Quran sama saja berarti menjauhi dengan. Atau yang kedua, kalian mau membacanya tetapi tidak menyediakan waktu untuk memikirkan kandungannya, itu juga sama artinya menjauhinya. Atau yang ketiga, membacanya, memahaminya tetapi tidak mencoba mewujudkannya dalam kehidupan nyata kalian, itu sama saja. Tapi tanpa itu pun kita merasa butuh ya, sesuatu yang baik tentu pasti kita akan pahami. Sesuatu yang baik dipahami tentu sudah kita pasti punya keinginan untuk ditegakkan dalam kehidupan kita itu. Nggak ada yang baik, yang membahagiakan, yang memenangkan, yang menyenangkan, dipahami ini baik dan menyenangkan, pasti kita ingin laksanakan. Sudah pasti begitu. Nah itu Mas Rio. Nah dari sinilah kita akan mengerti kenapa Utsman bin Affan muter seminggu itu 30 juz. Jadi pada putaran tertentu dia ingat surat Al-Fatihah. Nanti sampai putaran berikutnya ketemu surat Ar-Rahman. Ketemu saya itu. Di sini Al-Fatihah ingat mapping besar kehidupan kata Pak Agus Rianto. Di surat Ar-Rahman ketemu berbagai ulangnya nikmat dari Allah Subhanahu. Nanti muter lagi ketemu surat kiamat, tentang kiamat, begitu terus akan diingatkan berbagai hal. Siap. Ini ada yang raise hand, sepertinya monggo. sengaja. Akun atas nama Mariana Ali. Disilakan. Ini mohon maaf ini kamera dimatikan. Nggak apa-apa, monggo Bu. Ya, silakan. Mungkin dari beberapa ayat di dalam Al-Quran itu kan ada yang diterangkan ada fadilah-fadilah tertentu, misalnya contoh di ayat kursi untuk misalnya untuk penjagaan. Itu kalau misalnya kita punya niatan agar dijaga gitu, maksudnya ada satu yang tujuannya itu agar kita dijaga, sehingga kita membacanya berulang kali, misalnya entah berapa ratus setiap hari atau mungkin berapa ribu, itu bagaimana Ustadz? Gini Bu, pertama saya ingin sampaikan ke Ibu bisa buka firman Allah di dalam surat ke-7 ya, ayat mudah-mudahan saya tidak keliru ya, 56 ya. Tapi bunyi ayat begini, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Itu ayatnya itu. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan, orang yang beriman yang berbuat baik. Gitu. Nah, apakah maknanya dekat itu? Rahmat itu bisa macam-macam. Rezeki, bisa pengamanan dari bencana, bisa bisa
bisa hujan yang turun, ya, bisa teman yang dicari tiba-tiba ketemu dan segala macam. Itu satu. Jelas itu deh. Kata kuncinya bukan sekedar membaca ayatnya sebanyak-banyaknya, tetapi yang paling penting adalah menjadikan diri kita itu berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, Bu, di surat ke-16 ayat terakhir. Di situ Allah menegaskan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dibersamai Allah begitu. Apakah dengan dibersamai Allah itu kita ini menjadi orang yang ditembak tidak berdarah, ditusuk tidak keluar dari? Enggak. Ya terserah Allah mau bersamai kita dengan caranya bagaimana ya. Tapi kalau dibersamai Allah mungkin saja begini. Kita ini di apa namanya? Dicederai orang mungkin terluka tapi kita meninggal seperti Pak Agus Rianto bilang, meninggal dalam keadaan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah begitu. Itu luar biasa kan? Tapi itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibersamai Allah itu iman kita dikuatkan, kesabaran kita dilipat gandakan, daya tahan kita terhadap cobaan akan diingat. Mungkin kita terluka, mungkin saja ya berdarah-darah, tapi iman yang tetap ada di hati, jiwa yang tetap kuat mempertahankan keimanan, ya, tidak menyerah dan terus bersandar pada Allah itu jauh lebih baik daripada sekedar tubuh yang apa namanya, yang tidak tersentuh oleh itu. Tapi itu ada yang tidak tersentuh oleh apa namanya rumah kebakaran, tapi kita selamat gitu ya. Nah, oleh karena yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga diri kita agar istiqomah beribadah. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada karomah yang lebih hebat daripada hebatnya orang itu bisa beristiqomah beribadah pada Allah. Begitu istiqomah beribadah, Allah akan membersamai dia begitu. Oh, banyak sekali ya oleh-olehnya malam hari ini. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, sudah lebih dari 20 menit dari jam 9. Ya. Karena ini juga mungkin harapan buat saya Mas Rio, walaupun teman-teman tidak sebenarnya mungkin mohon meninggalkan apa namanya sesuatu di kolom chat ya untuk di karena Mas Rio ngajak agar acara ini bisa kita rutinkan, dibuat rutin buat kawan-kawan yang sehingga nanti menjadi bahan evaluasi buat kita. Dengan segala hormat Pak Agus Rianto, Bu Lulu dan teman-teman yang lain, mohon meninggalkan pesan dan kesan lah di ini untuk kita ini kan ya. Semata-mata kita belajar ini agar orang lebih sadar bahwa Al-Quran itu adalah milik kita yang luar biasa. Milik kita yang luar biasa. Harusnya membuat hidup kita menjadi jauh lebih luar biasa. Bukan karena kita bisa berceramah dan menunjukkan ayat-ayat yang menyatakan Al-Quran luar, bukan. Tapi Al-Quran itu menjelma dalam perilaku, kebiasaan hidup, sikap, etos kerja, karya-karya kehidupan kita itu tiba-tiba berubah menjadi luar biasa gitu. Terima kasih banyak seluruhnya teman-teman sekalian yang telah bertanya. Pak Agus Rianto jauh-jauh dari Bandung, Bu Lulu dari TB, apa namanya, dan teman-teman yang lain yang bertanya tadi, Mas Anwar, Bu Titu, Bu Mariana Ali, mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang lebih besar, dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Arkom. Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup, saya mohon izin Bapak Ibu untuk menuliskan hal yang sekiranya bisa dikantongi untuk pribadi. Menuliskannya di link yang saya kirimkan di chat situ. Sambil saya tunjukkan bagaimana caranya. Begitu Bapak Ibu klik alamat websitenya itu, maka nanti masuk ke Padlet. Nah, Bapak Ibu tinggal tambahkan di situ apa saja hal yang bisa dipelajari, kiranya bermanfaat, dan berikutnya apa yang akan segera Bapak Ibu mulai kerjakan atau mulai lakukan. Mohon izin yang paling atas itu dikasih namanya.
karena akunnya masih akun anonim, jadi biar mudah ditelusuri ini kira-kira siapa saja yang sudah mengisinya. Begitu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, teman-teman semuanya yang telah membuat suasana kita meriah. Ruang meeting Zoom kita ini mudah-mudahan Allah menjaga dan memberkahi silaturahmi kita. Dengan tidak bisa bertemu langsung, tapi berkahnya bisa bersilaturahmi secara online. Mudah-mudahan insya Allah bertemu pada kesempatan yang lain. Insya Allah. Dari saya pribadi, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Sama. Jazakumullah